Shalom, salam sehat selalu untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Dan Suluh Kristiani hari ini kita akan belajar dengan tema Stop Human Trafficking. Sebagian besar dari kita tentu sudah mendengar istilah ini, human trafficking atau perdagangan orang. Tetapi mungkin sebagian dari masyarakat kita belum menyadari bahwa perdagangan orang adalah sebuah fakta yang terjadi dalam kehidupan di sekitar kita. Human trafficking merupakan masalah yang mendunia atau terjadi di berbagai belahan dunia. Dunia pun menyadari bahwa human trafficking adalah tindak pidana kemanusiaan yang harus diberantas. Indonesia juga aktif bersikap dan bertindak memberantas kejahatan perdagangan orang. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada pasal 1 undang-undang itu menyebutkan, perdagangan orang merupakan tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan hutang, sehingga diperoleh persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara dengan tujuan melakukan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Saudara, kisah-kisah Alkitab dalam Perjanjian Lama banyak memuat kisah tentang perdagangan manusia, sebab pada zaman itu adalah zaman perbudakan. Manusia merupakan salah satu objek yang diperdagangkan. Jika kita membaca ensiklopedia Alkitab, kita bisa tahu bagaimana seseorang bisa menjadi budak atau hamba bagi seorang tuan. Di antaranya karena seseorang berstatus tawanan atau seseorang yang dibeli dari seseorang memang untuk menjadi budak atau budak belian. Bisa juga seseorang yang terlahir dari seorang yang sedang menjadi budak, atau seseorang yang harus memberi ganti rugi, misalnya seorang hukuman, dia bisa menjadi budak. Dan pula seseorang yang tidak mampu membayar hutang, dan sebagai gantinya dia harus menjadi budak pada seseorang. Atau seseorang yang sengaja memperkerjakan dirinya menjadi budak untuk dia keluar dari kondisi kemiskinan atau kondisi perekonomiannya yang berat. Dan bisa juga seseorang menjadi budak karena korban penculikan yang lalu dijual. Harga setiap budak pun tidak sama, tergantung pada kondisi seseorang, jenis kelaminnya, umurnya, keadaan kesehatannya, dan sebagainya. Perlakuan terhadap budak tergantung pada kepribadian tuannya. Bisa hubungan kepercayaan yang baik, kasih sayang, namun bisa pula kejam, pelaku kekerasan, hingga seorang tuan yang bisa melakukan hukuman mati.
Namun, relasi kekuasaan antara tuan dan hamba lebih banyak menunjukkan terjadinya penindasan tuan atas hamba atau budak itu. Di antara berbagai kisah perdagangan manusia dalam Perjanjian Lama, ternyata ada bagian yang memuat aturan-aturan yang bila ditaati bisa mereduksi penindasan atau ketidakadilan dalam perbudakan, yaitu Kitab Imamat 25 ayat 39 sampai 55. Bahkan pada ayat yang ke-39 sampai 40 mendorong umat untuk mengubah perbudakan menjadi relasi kerja yang lebih berperi kemanusiaan. Dalam ayat 39 dan 40 tertulis demikian: "Jika saudaramu menjadi miskin sehingga ia harus menjual dirinya kepadamu, jangan memperkerjakan dia seperti budak. Ia harus tinggal bersamamu sebagai buruh atau orang asing sampai tahun Yobel atau datangnya tahun pembebasan." Dari sini kita mulai melihat bahwa Alkitab pun tidak mentolerir tindakan perbudakan atau perdagangan manusia. Dan tentu masih banyak lagi bacaan yang mendorong dihapuskannya perbudakan atau perdagangan orang. Saudara, praktek-praktek perbudakan modern dalam berbagai bentuk perdagangan orang masih banyak terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Itulah sebabnya perbudakan atau perdagangan orang harus dihapuskan, harus dihentikan, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tuhan Yesus pun mengajarkan nilai pembebasan perbudakan. Konteks perbudakan yang masih berlangsung pada zaman itu dipakai Tuhan Yesus untuk menunjukkan sikap dan ajarannya untuk menghapus perbudakan atau perhambaan, baik budak dalam arti sesungguhnya maupun budak dalam arti rohani. Dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-15 tertulis, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena semua yang aku dengar dari Bapa telah aku beritahukan kepadamu." Luar biasa, pengorbanan Kristus telah memerdekakan umat percaya dari dosa dan segala bentuk penindasan, baik fisik maupun rohani, baik jiwa maupun raga. Syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Sungguh menguatkan kami untuk tidak melakukan penindasan atas sesama kami, untuk tidak menjadi tuan, tetapi membangun kesetaraan di hadapan Tuhan, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih atas kasih dan pengorbanan-Mu yang telah melepaskan kami dari segala perbudakan dosa yang menguasai hidup kami. Terima kasih karena Engkau mengangkat kami menjadi sahabat. Kiranya Roh Kudus memampukan kami melakukan segala perintah-Mu dan menyukakan hati-Mu. Amin. Demikian Suluh Kristiani hari ini. Sampai jumpa dalam Suluh Kristiani edisi selanjutnya. Semoga menjadi berkat dan salam sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.